Ini kan gerombolan singa laut. Singa laut memang bisa jadi ancaman serius. Mereka punya kemampuan berenang dengan cepat dan bermanuver juga. Kami sering bekerja sama dan membuat strategi. Rupanya kawan-kawan Dolpino datang ikut ambil bagian nih. Bukan mau belain teman sendiri ya. Tapi lumba-lumba itu cerdasnya luar biasa loh. Weh, ada hiu. Wah, banyak bener ya ikannya. Sekilas dari jauh, mereka terlihat seperti tornado di dalam laut. Ini dia yang namanya schoolfish, alias ikan gerombol, teman. Kebetulan yang sekarang lagi bergerombol ini adalah ikan sarden. Mereka memang selalu berenang sebagai KB, alias kelompok besar. Maklum aja, seekor induk sarden mampu bertelur 10.000 hingga 40.000 telur dalam satu musim. Weh. Untung kalau ikan gak perlu ngasih nama satu-satu ya sob. Nah, kalau ketemu sama mereka kayak gini, jangan berani-berani ngitung ya. Pasti pusing deh. Tapi kok sepertinya kalian berenangnya panik gitu sih? Oh, rupanya ada pemangsa. Ini kan gerombolan singa laut. Seekor singa laut butuh makan 3 hingga 5 ekor ikan dalam sehari. Pantas aja, dari asik-asik berjemur, tiba-tiba ikutan datang. Singa laut memang bisa jadi ancaman serius. Mereka punya kemampuan berenang dengan cepat dan bermanuver juga. Tapi tenang aja, si kawanan sarden ini udah biasa kok menghadapi serangan pemangsa tangguh. Sejak kecil mereka sudah jadi hewan komunal, artinya hidup berkelompok. Mereka selalu berenang bersama-sama untuk menghindari pemangsa dan juga mencari makan. Dengan berenang schooling atau bergerombol begini, ikan sarden akan mengecoh musuh karena gerombolan ini terlihat seperti ikan besar. Musuh juga akan bingung karena banyaknya objek yang bergerak. Sensor penglihatan musuh pun bakal kacau. Dan akhirnya, sang pemangsa akan sulit memilih satu ikan dari sekian ribu ikan yang bergerak bersama-sama seperti ini. Pintar juga kamu sob. Kermaks. Astaga, oh my god, dragon. Rupanya kawan-kawan Dolpino datang ikut ambil bagian nih. Bukan mau belain teman sendiri ya. Tapi lumba-lumba itu cerdasnya luar biasa loh. Imut lagi. Eits, muka boleh imut. Tapi kalau waktunya berburu, lumba-lumba adalah pemburu ulung. Coba Om Editor, kasih lihat gambar udaranya. Kami sering bekerja sama dan membuat strategi. Tuh kan, ada yang tugasnya mengepung, ada juga yang tugasnya menggiring. Tujuannya untuk memecah koloni schooling si ikan sarden menjadi kelompok lebih kecil. Ini aja butuh kerjasama banyak anggota. Dan belum tentu setiap lumba-lumba langsung berhasil mendapatkan ikan buruannya. Karena dalam schoolfish, semua ikan bisa jadi ketua kelompok. Ikan yang pertama kali melihat tanda bahaya bisa memberikan aba-aba kepada ikan lain untuk berubah arah. Kanan semua. Tiba-tiba kiri semua. Bahkan berenang ngebut terus ngerem juga bisa kompakan. Tapi gak masalah, teman-teman Dolpino ini sepertinya udah mulai kenyang. Kita sih makan secukupnya aja, kan berbagi juga sama yang lain. Wah, kayaknya ada tamu baru datang ikutan pesta makan nih. Tapi kali ini serangannya datang dari udara, teman. Yuk, kenalin nih si burung-burung pemangsa ikan. Ada burung pelikan dan juga burung camar. Weh. Rame banget ternyata pada terbang di udara sambil mantau. Kalau sasaran sudah terkunci, lalu hiat, meluncur langsung masuk ke air.
Uniknya, paruh mereka memang didesain untuk melesat masuk ke air seperti peluru. Jadi kecepatan meluncur dari udara hingga di dalam air tidak berkurang, teman. Weh, sekarang kalian mau lari kemana, sob? Serangan tambah lagi dari udara. Ya udah, coba melarikan diri ke laut yang lebih dalam. Sebagai ikan pelagis, sarden memang terbiasa hidup di kedalaman 10 hingga 100 meter. Berenang ke bawah untuk menghindari serangan dari atas pasti jadi jalan keluar. Wait, jangan senang dulu. Rupanya gerombolan tuna sudah datang, teman. Kalau begini, makin terjepit deh kalian. Apalagi penjaga laut bawahnya sesama ikan pelagis juga, besar pula. Weh, kalian lapar berat nih kayaknya. Tuna termasuk pemangsa handal. Dengan bentuk tubuhnya yang mirip torpedo, tuna mampu berenang hingga kecepatannya 77 km per jam. Ditambah lagi sebagai ikan komunal, mereka juga berburu sebagai kelompok. Wah, makin sedikit aja nih anggota kelompokmu, Den. Weh, ada hiu. Tapi sepertinya kamu kalem-kalem aja, Sob. Kamu kok nggak beringas kayak si tuna? Jadi begini, teman. Hiu memang pernah handal, tapi kecepatannya tidak mampu mengimbangi ikan kecil seperti sarden yang ahli bermanuver. Makanya si hiu cenderung akan memangsa ikan yang sakit atau terluka saja. Iya, hitung-hitung yang penting udah datang ikut acara, kayak di kondangan. Lain halnya dengan si paus. Nah, kalau paus memang membutuhkan banyak makanan. Salah satu sumber makanannya apalagi kalau bukan ikan gerombol seperti sarden ini. Dalam sehari, paus membutuhkan 16 ton ikan. Weh, itu sih sama kayak berat bus wisata, Sob. Rupanya banyak banget ya hewan yang menjadikan ikan gerombol sebagai makanannya. Tapi rupanya mereka semua bukanlah pemangsa puncak rantai makanan, teman. Yang menduduki peringkat teratas rupanya adalah manusia. Iya, nggak heran sih. Coba, siapa yang suka makan ikan sarden atau ikan teri? Ngaku. Nah, tapi ya, gimana ya caranya manusia mendapatkan si ikan gerombol ini? Coba editor, kasih tahu ke teman di rumah. Loh. Hei, tolong, ada orang itu jatuh ke laut. Alah, kapalnya malah ninggalin lagi. Aduh, gawat. Dolphinnya curiga nih. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Tuh kan bener, ini ternyata memang cara paman nelayan saat berburu ikan ya, teman. Rahasia bagaimana cara menemukan sil ikan gerombol di laut seluas ini karena bantuan burung-burung camar. Biasanya ya, burung camar akan berburu di mana ada ikan bergerombol. Jadi, disitulah paman nelayan akan menuju. Kalian lihat itu kan? Itu tuh, gemericik di permukaan air. Air laut yang sedang tenang tiba-tiba saja bergemericik seperti kejatuhan butiran hujan. Padahal sedang gak hujan. Tuh lihat, burung-burung camar juga menukik sambil memburu ikan kecil ke arah gemericik itu. Ini dia pertandanya. Sontak saja paman-paman nelayan langsung bergegas. Biu, ternyata ini toh orang yang tercebur tadi punya tugas khusus. Ia sengaja melompat ke air untuk mengawali perburuan ikan. Ia bertanggung jawab sebagai orang yang pertama menurunkan pemberat jaring pukat. Kemudian ia pun bertugas untuk menjaga bagian sisi ujung dari jaring yang dibentangkan agar tetap pada tempatnya.
Kalau sudah seperti ini, kapal nelayan harus bergerak kilat melingkar mengelilingi ikan-ikan ini. Jaring nantinya akan mengepung kawanan ikan. Kalau soal ini, Paman Juru Kemudi pasti sudah piawai sekali. Paman nelayan yang lain juga tak hanya berpangku tangan, mereka bahu-membahu untuk menebar jaring. Teknik ini sering disebut sebagai pukat cincin. Cara penerapannya memang dibentangkan melingkar seperti cincin. Kapal nelayan harus dengan cepat membentangkan pukat jaring. Tidak tanggung-tanggung, panjang pukat jaring seperti ini bisa mencapai lebih dari 300 meter. Sambil kapal melingkar menebar jaring, paman yang tercebur tadi menepuk-nepuk permukaan air. Bukan karena kurang kerjaan atau panik ya, ini dilakukan untuk menjaga agar ikan tidak keluar dari lingkar jaring pukat. Paman ini berusaha menjaga arah gerak gerombolan ikan ini agar tetap berada pada jangkauan lingkar jaring. Nah, sudah terkepung sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beginilah kekompakan para nelayan. Saat dibutuhkan, mereka bahu-membahu dalam bekerja. Tak ada istilah bersantai, setiap orang tahu tugas dan perannya. Hebat, semuanya satset-satset gitu deh. Paman-paman ini tidak sembarangan menarik tambang dan jaring ya. Mereka harus bergerak cepat untuk menguruk ikan. Ruang gerak ikan makin dipersempit. Pekerjaan ini jangan dikira ringan ya. Kalau tidak biasa, tentu nafas bisa ngos-ngosan dan otot tangannya pegal. Untuk pekerjaan yang berat seperti menarik tali tambang besar ini, paman nelayan menggunakan mesin penggulung tali seperti ini. Lumayan untuk menghemat tenaga dan waktu. Jaring pukat mulai menyempit dan itu dia ikannya. Nah, kalau sudah terjaring semua, tinggal angkat. Semangat paman nelayan. Teman, sobat-sobat totansi burung-burung cantik ini ternyata punya sarang yang bisa bikin geleng-geleng kepala loh. Mulai dari bentuk, lokasi, hingga tujuan membangun sarangnya. Kadang gak habis pikir loh, mereka bisa seajaib itu. Nah, Otan mau ceritain nih beberapa sarang ajaib karya dari para arsitek pembuatnya. Mulai dari yang paling sederhana, karya si burung surga India ini. Meski sederhana, si induk sengaja memilih ranting berbentuk huruf V yang kuat agar sarangnya tertopang sempurna, teman. Jadi saat memberi makan seperti ini, si induk juga bisa leluasa keluar masuk dan hinggap. Nah, beda lagi kalau sarang si bangau ini. Tuh lihat, tinggi bener kan? Induk bangau sengaja memilih sarang yang benar-benar tinggi untuk menjauhkan diri dari ancaman pemangsa. Jadi anak-anak mereka aman deh. Tapi gak cuma batang pohon yang sudah mati saja yang mereka jadikan fondasi sarang. Bahkan tiang listrik tegangan tinggi juga, teman. Weh. Tinggi sih tinggi, sob. Tapi kamu gak takut kesetrum memangnya? Shh, ada yang lagi asik bikin sarang, teman. Kenalin, ini si burung weaver, sang ahlinya menganyam. Kita lebih mengenal dia dengan nama si burung manyar. Oh iya teman, hanya burung manyar jantan yang membuat sarang. Sementara si betina tinggal duduk manis menunggu sarangnya jadi. Otan dapat info, burung manyar jantan biasa berlomba membuat sarang sebagus mungkin. Tujuannya tentu untuk menarik perhatian sang betina. Sang betina akan menilai sarang mana yang paling bagus dan cocok buat dirinya. Apabila sang burung manyar betina sudah pas pada pilihannya, maka si betina tinggal menempatinya deh. Tapi ini contoh sarang burung manyar yang di Afrika, teman. Kita lihat yang pelodok Indonesia deh, si burung manyar Sumatera Barat. Tuh kan,
Sarangnya unik banget. Bentuknya malah kayak kendi apa trompet. Nah, itu dia. Ada burungnya di dalam sarang. Ya ampun, ternyata yang punya sarang kecil banget badannya. Panjangnya hanya sekitar 10-12 cm. Terdiri dari warna hitam dan kekuning-kuningan. Kecil-kecil cabai rawit ya. Ini si Otan tahu. Kalau orang di Sumatera Barat sini menyebutnya burung tampo. Ia punya kaki yang kuat dan mampu mengangkat ranting-ranting yang berat. Ia pun mampu terbang dengan kecepatan hingga 25-30 km per jam. Wih, keren! Burung tampo dikenal sebagai weaver bird alias burung penganyam atau disebut sang arsitek. Karena kelebihannya yang pintar memilih bahan buat sarangnya. Bahannya berupa rumput dan ranting. Kemudian, itu semua dianyam hingga membentuk sarang yang sangat indah dengan paruhnya. Sekolah arsitek di mana sih kamu? Berbagai rancang bangun bisa dibuat oleh burung tampo. Dan ia menempatkan sarangnya tergantung kokoh pada satu helai daun pohon kelapa. Sungguh luar biasa, fantastis, dan bombastis. Oh ya teman, sarang tampo jantan dan betina juga berbeda loh. Baik dari ukuran maupun bentuk. Sarang burung tampo jantan mempunyai tempat untuk bertengger. Tujuannya untuk menunjukkan dirinya kepada sang betina. Cici, mejeng nih ceritanya. Nah, untuk menarik perhatian sang betina, sang jantan biasanya berlomba membuat sarang sebagus mungkin. Kemudian, sang betina mulai menilai sarang mana yang paling bagus dan cocok untuk dirinya. Apabila sang burung betina tampo sudah pas pada pilihannya, maka si betina akan tinggal menempatinya. Wih, enak juga ya, tinggal menempati, gak perlu susah-susah bikin. Nah, bagian bawah yang melengkung didesain untuk menyimpan telur-telurnya. Burung ini bukan hanya pintar membuat sarang, tapi juga memikirkan kenyamanan dan keamanan pasangannya. Sehingga telur-telur akan terlindungi dari sengatan udara panas dan cuaca hujan sekalipun. Saat ini, harga tertinggi sarang burung walet mencapai 6 juta rupiah per kilogram. Manfaat dan khasiat sarang burung walet sangat banyak loh. Makanya permintaan dari industri tanah air bahkan luar negeri tidak pernah sepi. Keren! Ini dia yang kita cari. Akhirnya bisa terlihat juga bentuk dan wujudnya sarang burung walet. Berbeda dengan sarang burung pada umumnya, sarang burung walet dihasilkan dari air liurnya yang secara bertahap akan mengeras dengan sendirinya. Air liur burung walet juga berfungsi sebagai perekat ke langit-langit atau dinding atas gua. Jadi nggak gampang jatuh. Air liur burung walet tentu berbeda dengan air liur biasa. Air liur ini terbuat dari protein yang juga punya kandungan mineral, kalsium, kalium, zat besi, hingga magnesium. Wah, banyak juga ya kandungan nutrisinya. Ada juga tipe panen tetesan, yang artinya sarang sudah dipakai oleh burung untuk bertelur dan menetaskan telur, bahkan sampai anaknya keluar dari sarang. Makanya perlu waktu sekitar 100 hari lebih untuk bisa menantikan panen seperti ini. Nah, ini salah satu contoh sarang burung walet jenis panen tetesan. Tunggu sampai anak burungnya lepas dari sarang, baru boleh diambil sarangnya. Sekarang, Otan mau melihat burung lain yang katanya unik banget nih. Oh iya, burung yang mau kita lihat ini berada di pegunungan Arfak. Itu loh, daerah di Papua Barat sana, tempatnya agak jauh. Setelah
setelah Bukit Otandaki, lautan diseberangi. Akhirnya sampai juga. Wih, ini keren amat sarangnya. Ayo cepat, cepat masuk. Nanti keburu yang punya sarang datang. Loh, si Om mau apa itu? Kenapa barangnya dipindah-pindah, Om? Bikin Otan kepo saja deh. Lihat deh hiasan yang ada di sekelilingnya. Susunannya, detailnya, warna-warnanya. Sungguh seekor arsitek dari dunia binatang. Wah, itu dia burungnya, teman. Yap, betul. Ini dia si burung pintar yang Otan maksud. Namanya burung namdur. Kalau di luar negeri, dia terkenal dengan nama bowerbird. Jenis ini hanya ada 20 ragam spesies di dunia dan penyebarannya cuma ada di Papua dan Australia. Kalau jumlah spesies terbanyak sih tetap di Papua. Rupanya si namdur lagi sibuk bikin sarang tuh. Dia sadar nggak ya kalau ada hiasannya yang dipindah? Proses pembuatan sarangnya ini lama banget loh. Tercepat sekitar 9 bulan. Tujuannya cuma satu, nggak lain dan nggak bukan untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Yap, kalau musim kawin tiba, sang jantan rela membuat sarang seindah mungkin demi memikat pujaan hatinya. Ceile. By the way, sarang si namdur ini juga beraneka ragam bentuknya. Lihat detail hiasan dan warnanya, cantik sekali kan? Masing-masing jantan punya selera yang berbeda dalam menghias sarangnya. Mereka akan menggunakan benda apapun yang menurut mereka sesuai. Jenis barang hiasannya pun sangat beragam. Bisa dari buah-buahan, bunga, daun, ranting, serangga, bahkan benda-benda buatan manusia juga ada di sini. Hati-hati paman, ular itu sedang dalam posisi siap menyerang. Ayo cepat pergi sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tuh kan, lengah sedikit sobat Otan ini langsung menyerang. Daya jangkaunya juga nggak main-main. Bahkan, ia bisa berbalik dengan cepat lalu mengangkat tinggi kepalanya. Gak kebayang deh kalau sampai kena gigitannya. Bisa-bisa langsung masuk UGD. Ih, serem. Ini tuh namanya ular kopi atau masyarakat di sini nyebutnya ular babi. Ini tan lucu kan namanya ular babi loh. Nih, jadi ular kopi ini dia salah satu hewan yang tidak berbisa, tapi kalau digigit aduh lumayan sakit ya. Makanan utama sobat Otan ini adalah tikus. Jadi jangan heran kalau ular kopi sering dipelihara oleh para pemilik sawah. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk membantu mengatasi hama tikus di sawah. Ya udah Om, kita lepasin lagi aja ularnya. Lepas aja biar dia lestari di alamnya. Oke sob, dadah. Terus jadi sahabat petani ya, membasmi para tikus. Dadah sob. Cakep.
Saking tegangnya Otan sampai lupa ngenalin sosok pemberani ini teman. Karena tak kenal maka tak sayang. Ini adalah Tasya, YouTuber cilik yang tenar dengan konten-konten satwanya. Sejak kecil, Tasya sudah terbiasa berinteraksi dengan hewan-hewan teman. Gak cuma hewan peliharaan aja, tapi hewan liar juga loh. Widih. Tapi tenang, selama berinteraksi, Tasya selalu ditemani oleh orang yang profesional di bidang satwa. Jadi aman kok. Kita lanjut ikut perjalanan Tasya yuk. Sebenarnya Tasya dan paman-paman ini sedang mencari apa sih? Kok kayaknya serius banget? Coba kasih tahu Otan dong, biar Otan gak penasaran nih. Teman, sepertinya Tasya mendengar sesuatu deh. Kalian dengar juga nggak? Oh ini nih. Ada nih. Nah Tan, kita udah nemuin sarang ininya nih, sarang musangnya. Kita beruntung banget langsung dapat 4 ekor musang nih. Gemes banget deh tuh ya. Masih belum melek matanya. Walah, ternyata dari tadi Tasya sedang mencari sarang musang teman. Kenapa nggak bilang sih sama Otan? Kan bisa Otan nggak bantu cariin. BTW, anak-anak musang ini ngegemesin banget ya teman. Kalau Otan perkirakan, bayi-bayi musang ini baru berumur 1 atau 2 minggu. Lihat aja tuh, kondisi matanya belum terbuka dengan sempurna. Musang pandan merupakan hewan nokturnal atau aktif di malam hari. Sebagian besar hidupnya mereka habiskan di atas pohon. Tapi mereka juga bisa beradaptasi untuk mencari makan dan membuat sarang di tanah teman. Salah satunya yang musang pandan ini. Mereka bisa membuat sarang di pohon bambu. Untuk menghandle bayi musang ini, sebaiknya kita menggunakan sarung tangan teman. Tujuannya supaya anak-anak musang ini nggak bau tangan manusia. Soalnya kalau sudah bau tangan, nanti induknya nggak akan mau menyusui anaknya lagi teman. Kan kasihan kalau mereka sampai nggak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Nah ini juga musang ada manfaatnya loh. Manfaatnya itu buat penyebaran tumbuhan buah-buahan. Karena dia itu makannya buah-buahan. Jadi dia makan di mana, buangnya di mana. Benar banget. Ya udah kita langsung ini aja Am. Kita langsung taruh aja biar lestari di alamnya. So, itu temennya aja udah tidur. Kasian, sok tutup takut ibunya marah nanti lagi. Oke, sip. Yuk kita langsung melanjutin perjalanan. Dadah musang. Dadah, yuk jalan. Aduh. Nah Tan, sekarang kita lagi ada di kandang Kurama Purwakarta nih, yang punyanya Om Cecep. Tuh lihat Tan, musangnya lucu-lucu loh. Ada yang mukanya warna putih, ada yang coklat. Wah, koleksi musangnya banyak banget. Mulai dari musang pandan, musang Bali, musang bulan, musang akar Jawa, dan musang akar Sumatera. Dan yang paling spesial itu, ada musang yang memiliki kelainan genetik atau biasa disebut musang pandan mozaik. Keren banget ya kayak Otan. Oh ya teman, musang memang suka sekali makan buah-buahan. Tapi sesekali dia juga suka loh makan daging untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Karena sobat Otan ini termasuk hewan pemakan segala alias omnivora. Jadi intinya, walau mereka terlihat lucu dan jinak, kita tetap harus waspada ya. Salah satu caranya bisa kita lihat dari tingkah laku mereka. Kalau kayak Ciko ini, dia terlihat cukup tenang dan bisa diajak main teman. Jadi aman ya. Nah tapi jangan sekali-kali coba ajak main dan gendong musang yang masih liar. Karena endingnya bisa beda cerita, ke rumah sakit. Duh, jangan sampai ya. Tan, Tasya gemes banget lihat musangnya. Tasya pengen nyobain pegang ah. Boleh aja Sya, tapi pastikan semuanya aman ya. Otan gak mau kalau Tasya sampai terluka. Walah, kalau yang
dipegang anakan musang sih nggak apa-apa ya teman. Soalnya anakan musang ini adalah hasil ternakan teman. Mereka sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia. Jadi sobat kecil ini mudah beradaptasi dengan baik dan gak mudah stres kalau ketemu banyak orang. Lihat teman, si musang gak mau diam karena kegirangan tuh. Ya namanya juga anak-anak, dimaklumin aja ya kalau sukanya bermain. Jadi mulai sekarang, stop perburuan musang liar ya teman, supaya populasinya di alam tidak menurun. Jaga satwa kita terus ya. Salam si Otan.